Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat konya akhirat. Kemudian yang kedua, ketika ada pemimpin dari golongan orang-orang yang mungkin mempermain-mainkan agama, mungkin dulunya terlihat dalam track record rekam jejaknya itu bersahabat baik dengan orang-orang non-muslim dan mendukung mereka, dan kemudian merusak persatuan umat Islam. Sebenarnya dalam aturan kita tidak boleh pilih mereka. Masalahnya mereka tidak dipilih oleh kita, kita hanya memilih pimpinan mereka. Ini masalahnya, dan itu menjadi kewenangan hak prerogatifnya untuk mengatur siapa yang akan ditunjuk. Prinsip dasar dalam agama, selama kebijakan pemerintah tersebut tidak mengarah kepada berbuat maksiat kepada Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, fa'alaikum as-sam'u wa ta'ah, kalian wajib patuh dan wajib taat. Tapi apabila sudah menjurus kepada maksiat, walaupun pemimpinnya itu taat, tidak wajib patuh dan tidak wajib taat. Maka itu pula sikap kita sekarang ini. Kita harus berjalan dalam ruang konstitusi. Kalau tidak setuju terhadap kepemimpinan yang sekarang, ada dua mekanisme. Mekanisme yang paling normal, menunggu pemilu berikutnya, pilih yang lain. Dan sudah pasti dipilih yang lain, karena yang sekarang nggak bisa dipilih lagi, sudah 2 periode. Tinggal yang lain yang akan dipilih. Siapa yang terbaik di antara mereka yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Mekanisme yang kedua, bila tidak sabar menunggu pemilu berikutnya, maka pemimpin yang sekarang bisa diturunkan dari jabatan dengan cara-cara konstitusi. Bukankah dulu kita pernah menurunkan orang yang sangat berkuasa di Indonesia? 32 tahun dia menjadi presiden dan bisa diturunkan. Bukankah setelahnya kita juga bisa menurunkan seorang presiden, B.J. Habibie? Dan bukankah setelahnya juga ada presiden yang diturunkan, yaitu Abdurrahman Wahid? Kita sudah punya sejarah 4 orang presiden. Soekarno juga diturunkan. 4 orang presiden bisa diturunkan, hanya 3 yang belum diturunkan. Maka apa salahnya menurunkan 1 orang lagi secara konstitusi? Hanya kalau kita mau. Kalau tidak mau, ya tetap tidak berjalan. Yang tidak diizinkan dalam agama adalah memberontak terhadap pemimpin yang sah walaupun tidak terpilih sesuai dengan ketentuan syariah. Maka selama itu berjalan dalam koridor tata negara yang baik, kalaupun kita tidak setuju atas hal-hal tertentu, maka tunggu waktu pemilu, jangan pilih lagi dia dan orang-orang yang seumpama dia. Pilih yang lain. Maka perlu kecerdasan masyarakat dalam beragama dan berpolitik. Itu prinsip dasarnya. Jadi selama perintahnya bukan bermaksiat kepada Allah, wajib diikuti. Cuma masalah wajib diikuti tentang logis atau tidak logis lagi. Jadi bagaimana mereka memanajemen masyarakat ini agar bisa patuh. Demikian. Terima kasih.